berharga di matanya Tuhan. Ya, kita baca ayatnya, Yesaya 43 ayat 4a saja. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku dengan huruf besar ini mengasihi engkau. Wow. Oleh karena engkau berharga di mataku, Tuhan bilang. Mulia loh saudara. Mulia itu emas saudara. Emas itu pasti disebut emas yang mulia. Dan dikatakan dengan jelas, aku mengasihi saudara dan mengasihi saya. Wow, luar biasa. Kasih yang sempurna yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Yang saudara merasakan pagi hari ini gak ada artinya. Yang saudara bilang bahwa Tuhan itu gak ada. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa aku mengasihi engkau. Ya, dikatakan di ayat yang ke 43 ayat 1-nya ya. Pasal 43 ayat 1b. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Dengar saudara, ditebus. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini apa? Kepunyaanku. Wow. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya baca firman Tuhan ini berkali-kali. Kalau kita merasakan bahwa kita nggak berharga, kita nggak ada artinya, kita dilecehkan, ya, kita diomonginya enggak, ya. Saudaraku, dia bilang engkau berharga di mataku. Dikatakan engkau mulia. Wow. Dikatakan aku mengasihi engkau. Dan di ayat tadi mengatakan jangan takut, sebab aku telah menebus. Ditebus saudaraku. Saya pernah menebus emas yang digadaikan teman saya di Solo. Gara-gara dia sakit, saya punya cincin satu-satunya dari sahabat saya. Terus teman saya bilang, pinjam dong apa aja yang kamu punya untuk nebus motornya. Saya kasih dong, walaupun gak ada surat karena saya dapat hadiah dari teman. Terus dia gadaikan, dapat duit, dia lupa untuk bayar bunga dan apa nggak tahu. Pokoknya saya ingat 4 bulan setelah itu saya WA dia, bagaimana cincin saya sudah ditebus. Dia baca, ya nanti Senin saya tebus dan saya transfer ke kamu semua tunai. Oh iya, tenang saya. Enggak. Tahu saya WA lagi, besoknya 2 lagi pending, diblokir saya. Diblokir lagi dan tenang saya. Dan itu saya cari tahu bagaimana caranya supaya saya dapat kembali emas saya dong. Ya saya harus tebus. Akhirnya saya untungnya saya masih punya foto di WA, di foto itu kita kasih pegadaian. Saya cari pegadaiannya di mana, terus saya datangin. Ketemu pimpinannya bilang, ibu siapa? Ya ini yang menggadaikan, ini mas saya nggak mau tahu. Pimpinannya bilang, yang saya tahu kan yang menggadaikan ini namanya ini. Iya gini loh Pak ceritanya. Saya bisa ngomong dipercaya kenapa dari WA. Bagaimana saya pernah nagih, terus dia bilang nanti ditebus dan ada semua jelas bahwa itu cincin saya. Saya bilang saya mau tebus, nggak bisa bu, sudah dilelang. Tapi waktu dilelang nggak hilang. Ya, saya bilang please tolong Pak saya Pak. Saya bilang saya pemilik cincin ini. Kan Bapak sudah lihat semua. Oke Bu, nanti Ibu boleh datang. Kapan saya WA, Ibu tebus tunggal sendirian. Ya, itu lebih baik. Bunganya saya bayar semua bayar. Saudara tebus. Tuhan sudah menebus saudara. Menebus saya. Kurang apa lagi? Semua sudah Tuhan kerjakan buat kita. Sempurna. Sempurna banget. Terus yang menjadi pertanyaan saya, apa yang sudah kita balas buat dia? Tadi firman Tuhannya itu cocok banget. Nanti kita masuk ke ayat ini. Mengenal Tuhan lebih. Apa kita mengenal Tuhan lebih? Ya, kita kayak senang banget ya, apalagi bawa firman dan bla, ya pujian, wah singer semua ingin kepujian itu semua. Terus pertanyaan saya, apakah kita ini layak di mata Tuhan?
Apakah kita ini kita bilang, aduh kita udah hebat, udah luar biasa? Belum tentu, saudaraku. Itu yang saya tidak mau. Maka di tahun 2023 ini tahun healing buat saya. Saya tidak melayani firman, saya berhenti healing. Nanti ada kesaksian yang saya sampaikan pagi hari ini, saudaraku, sampai saya mendapat ayat firman Tuhan ini. Coba baca sama-sama. Ini dari Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Filipi 3 ayat 10 sampai 14 yang berbunyi demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Tuh, saudaraku, cocok toh sama pujian tadi? Ya Bu? Mengenal Dia. Terus dia bilang apa? Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi ini intinya nih, mengenal. Kita kenal Dia. Apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita? Apa sih yang Tuhan kehendaki kita kerjakan? Apa sih Tuhan biar apa yang kita kerjakan benar-benar berkenan di mata Tuhan? Jadi kita mengenal Dia dulu. Mengenal hati Dia, maunya Tuhan itu apa? Seperti Rasul Paulus, dia bilang dia ingin juga dikatakan serupa, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Mudah? Enggak. Sangat amat sulit menjadi serupa dengan Kristus. Disakitin enggak boleh balas, ampuni musuhmu. Ya kan? Itu semua firman Tuhan. Berkati musuhmu. Bisa? Susah. Sakit? Ya, amat sakit. Tapi kan Tuhan bilang bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan menjadi mudah untuk melakukannya. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah goyah. Itu. Ini Rasul Paulus. Dia rindu mengenal dan rindu serupa dengan gambarannya. Karakter katanya dia bilang karakter tidak bisa berubah, bisa berubah. Bersama Tuhan kita akan menjadi orang yang tadinya nggak kena jadi kena. Yang biasanya cerewet jadi diem sekarang, lebih berhikmat. Yang biasanya ngomongin orang habis-habisan berubah menjadi orang yang memberkati orang-orang, memberkati musuh, berubah. Semua bisa diubah oleh Tuhan. Lihat ayat selanjutnya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ini Paulus bilang dia gak sempurna. Gak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi kalau kita melihat pembicara atau singer atau para pelayan Tuhan, ya kekurangannya memang gak sempurna. Gak ada yang sempurna. Ada firman Tuhan jelas mengatakan, aku seolah-olah sepertinya mau sempurna. Enggak. Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Saya gak mau ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, udah deh Tuhan, gak usah naik mimbar. Jadi pendoa saja. Setelah saya kenal satu hamba Tuhan di Jakarta yang mau pelayanan ke Vietnam, dia bilang, Pastor L, kita berangkat dengan tim. Yuk. Saya bilang apa? Saya menjadi pendoamu ya. Loh, kok pendoa? Pastor El melayani firman bersama-sama dengan kita, sharing sama-sama. Enggak, pendoa. Saya mau menjadi pendoamu, serius. Serius. Mau dibawa ke Vietnam ke Malaysia ke kemana ke Kuching ke. Saya bilang, saya pendoamu. Saudara, kenapa? Saya pikir saya lebih ya di belakang layar yang lebih dihargai Tuhan daripada di atas mimbar. Saya bilang saya di belakang aja, di front aja, di belakang. Aku doa buat kamu. Dalam hati saya mungkin Tuhan itu lebih berkenan di matamu daripada di mimbar segaya-gaya. Ya, mau semuanya sepertinya hebat. Tapi Tuhan bilang, siapa engkau? Aku gak kenal engkau. Enggak Tuhan. Kita rindu disempurnakan seperti Rasul Paulus. Dia minta disempurnakan. Dia minta
Dia mengatakan seolah-olah, berarti Rasul Paulus pun tidak sempurna. Dan terus selanjutnya, aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejar. Nah ini loh saudara. Ini saatnya kita tuh mengejar. Gak santai-santai lagi. Ikut Tuhan masih main-main. Masih disuruh pelayanan nanti aja besok. Enggak, kejar. Mengejar. Bukan jalan. Saya bekas pelari. Ya, waktu di Bandung sini juga. Saya sekolah, satu sekolahan, dan saya masuk sekolah itu pun juga dengan predikat seorang pelari. Ya, pelari Kota Bandung. Tadinya dari SMP seluruh Bandung, akhirnya SMA. Ya, saudaraku, mengejar. Emang enak jadi mengejar? Ya, saya menjadi pelari pun tidak langsung jadi pelari, enggak. Ada tahap demi tahap yang harus saya lakukan. Saya harus ke Dagote House, sampai ke Maribaya. Ya, di Gor Pajajaran saya harus menguatkan paha saya ini. Ya, turun naik, dan saya pernah tanya, untuk apa sih guru? Ini kan untuk dasar supaya kamu bisa. Oh iya. Jadi dikatakan mengejar di sini pun bukan mengejar yang main-main. Ada proses yang akan saudara lakukan, kerjakan. Ya, langkah demi langkah mengejar siapa? Lihatin, mengejar Kristus. Jadi ada harga yang dibayar. Nggak bisa lagi mundur malah ke belakang, maju ke depan. Ada yang bilang pelan-pelan aja, enggak. Tuhan hampir datang loh saudaraku. Dikatakan mengejar. Kejar segala apa yang kurang, yang saudara janji sama Tuhan belum menepatinya. Kejar, selesaikan. Lihat ayat selanjutnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara pun pernah ditangkap Tuhan. Saya juga. Amin. Betul, kita semua sudah ditangkap Tuhan. Ditebus dikatakan. Ya mulia, aku mengasihi kau. Ya, berarti sudah mengejar. Karena Tuhan pernah menangkap kita. Kita cepat-cepat cari. Tuhan juga menangkap dia. Saya juga pernah ditangkap Tuhan. Saya kerja di Taman Sakura Indah Real Estate Soekarno-Hatta. Tak jauh dari sini. Tapi Tuhan panggil saya. Ditangkap Tuhan. 3 penyakit yang parah yang saya alami. 3-tiganya hampir mati. Tapi di penyakit yang ketiga, saya nyerah. Berarti apa? Ditangkap Tuhan. Ditangkap Tuhan menjadi apa? Ya seperti tadi. Ya, Tuhan melihat kita, ya, kehidupan kita, dan dia mencari apa yang baik yang harus kita lakukan. Ya, dalam hidup ini, yang senang kesaksian, yang senang kunjungan, yang senang cari jiwa, yang senang berdoa, puasa, itu kan talenta masing-masing. Dicari, ditangkap. Wow, luar biasa. Kalau saudara merasa sudah ditangkap Tuhan, dikatakan firman Tuhan pagi hari ini, kita menangkap. Ya, kita menangkap Kristus yang sudah pernah menangkap kita. Terus selanjutnya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kenapa? Kadang-kadang yang saya temukan orang-orang, terutama ex dari perempuan yang tidak baik. Saya juga tinggal di Jogja, dan mereka sering bilang, aku sudah tidak layak. Aku rusak, Bu Elvira. Gak akan Tuhan pakai saya. Saya bilang jangan mundur ke belakang. Ya, kalau mundur ke belakang pun ada orang yang bilang begini, dulu waktu aku masih muda aku jaya. Dulu waktu aku masih muda aku naik daun, aku terkenal, aku kaya, aku cantik, aku cakep, aku ganteng, luar biasa, aku artis. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan pagi hari ini, jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Kadang-kadang yang merasa dulu hebat, luar biasa, di titik ini mengatakan, aku sekarang miskin, aku sekarang gak punya apa-apa, aku sekarang gak dihargai, aku sekarang pokoknya gak ada yang peduli aku sendirian. Dan begitu banyak hal-hal yang keluar dari mulutnya, begitu banyak penderita karena dulu hebat.
Ya, tapi ada yang dulu menderita. Ya, aku dulu dipukulin, aku sangat tersiksa, suamiku gini, istriku begini. Wah, begitu banyak cerita-cerita hidup yang sangat menakutkan. Firman Tuhan pagi hari mengatakan, saya ulangi, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi pagi hari ini Tuhan juga menghimbau saudara dan saya untuk melupakan yang di belakang, yang menyakitkan. Sudah apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya kan? Kalau kita sedang bertanding seperti saya dulu lari 100 meter aja. 100 meter lari cepat ya saudara. Kalau saya sedang lari, terus saya sedang lari di tribun udah teriak-teriak. Ya, ada yang dukung dong, ada yang enggak? Ya pasti. Saya sedang berlari, pasti ada yang bilang, Elvira, kamu pasti menang. Senang enggak? Semangat, senang banget. Tapi ada yang ngomong juga, Elvira, hei bule. Karena saya memang orang Indo. Hei bule, jelek lu, jatuh lu. Wah, terus saya berhenti. Saya tanggapi itu yang ngomong bule itu. Saya bilang, ada apa? Saya ketinggalan gak saudaraku? Saya ketinggalan. Kita semua ini sedang berlari. Kita semua ini sedang bertanding dalam hidup ini. Ya, apapun suara yang saudara dengar, mau itu suara yang tidak baik, mau itu suara yang menguatkan, suara itu saudara ambil. Yang tidak baik saudara tinggalkan. Saudara tidak akan pernah menjadi pemenang. Lari terus. Ada satu sasaran, tadi dikatakan firman Tuhan, dan berlari-lari kepada tujuan. Dapat apa? Dan memperoleh hadiah. Wow. Yang hari ini saudara sedang berlari. Ya. Baru mau langkah mau melayani Tuhan, ada yang ngomong, so rohani, ngapain melayani Tuhan? Janganlah, ya, nggak cocok kamu, suaramu juga nggak bagus kok, mau nyanyi khotbah juga nggak bener ngalor ngidul kemana-mana. Pasti saudara, itu ada suara-suara sumbang. Ngapain gereja kecil diterusin terus? Ya udah berhenti aja, tutup aja. Banyak saudaraku, ya banyak yang saya dengar bukan di Bandung saja, di tiap kota itu ya udah pada down, udah pada mau berhenti aja. Ya itu ada suara-suara yang sumbang, ngapain diterusin? Saudaraku, satu jiwa itu berharga di mata Tuhan ya Bu. Saya pernah menjadi gembala puluhan tahun. Setelah suami Tuhan panggil, saya kasih kepada anaknya yang besar, dan saya kembali kehidupan saya kayak orang bingung. Kenapa? Biasa ngurusin suami yang sakit bertahun-tahun, ngurusin jemaat Tuhan, tahu-tahu gak ada kerjaan. Linglung Bu. Saya bisa tanya Tuhan, aku mau kerja melayani Engkau. Sok gaya ya saudaraku. Padahal ada proses yang sedang terjadi dalam hidup saya. Prosesnya Tuhan lain. Coba kita lihat. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada panggilan surgawi yang saya bilang, Tuhan, ya udah deh, gak usah khotbah-khotbah, gak usah di mimbar. Ada panggilan yang luar biasa yang Tuhan panggil buat saudara dan buat saya. Ini saya masuk dalam kesaksian. Tahun 2023 saya benar-benar tahun healing. Bu Yuli tahu. Saya 2-3 minggu ada di Pulau Bali, anak saya ada di sana. Berangkat packing mau ke Bali, senang banget. Sekarang mau ketemu cucu saya yang paling kecil ada di Bali. Sekolah internasional, jadi bahasa dia Inggris. Di airport saya turun bersama Besang berdua, cucu lahir. Healing saudaraku, karena ketemu cucu bahagia banget ya. Terus mamanya bilang, itu Oma, bukan Mami. Tapi dia gak mau panggil Oma. Dia bahasa Inggris belum bilang sama papa mamahnya, loh papa mama panggil Mami, kenapa saya mesti panggil Oma? Ya kamu tuh cucu, tapi dia gak ngerti dia cucu, kan umur 3 tahun. Jadi tahunya mamahnya panggil Mami, ya dia juga panggil Mami. Dia gak peduli, walaupun sama mamahnya dikasih tahu, dia lari lagi. Dia bilang, saya senang banget. Aku bilang, ini Oma datang, Mami.
Gak ada peduli. Ya dipanggil Oma yang nggak mau, pokoknya dia maunya mami. Saya peluk dia, ya udah ini mami. Healing setelahku. Bahagia, senang. Ya kemana-mana jalan luar biasa, pulang lagi capek. Ya sampai di kota Jogja lagi, selesai sudah capek, gepek lagi karena saya mau ke Holy Land. Selama 2 minggu. Bu Yuli juga tahu. Berangkat senang. Packing ke suatu tempat yang tidak pernah saya datangkan. Berarti bahagia banget dong, saudaraku. Senang banget. Wah, saya dibilangnya akhirnya hanya panggil M. Saya ketua turnya Pak Bu Yuli juga kenal, tidak pernah satu kamar dengan peserta. Tapi hari itu dia membawa saya satu kamar dengan dia. Dia juga tidak mengerti kenapa. Sampai akhirnya kami menjadi sahabat. Karena selama 14 hari kami bersama-sama pindah-pindah tempat, kota, negara. Saudaraku luar biasa. Saya tidak pernah tidak menangis. Karena saya tidak punya uang. Tapi Tuhan bisa bawa saya pergi ke sana. Karena Tuhan kita besar. Saya tidak orang yang berlebih-lebihan, tidak. Tapi saya lihat Tuhan itu membela setiap kita yang punya kerinduan berangkat ke sana. Sampai hari pertama sampai hari terakhir banyak sekali yang saya lihat luar biasa. Yang paling terpukau saya pada saat melihat laut merah. Pasirnya juga merah. Tebing-tebingnya itu merah. Saya berdiri dan menangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih kalau Tuhan izinkan aku ada di sini saat penyeberangan dari Asia ke Afrika, ya melalui terusan Suez itu. Saudaraku, saya menangis dan Tuhan kau baik, kau luar biasa. Dan banyak sekali hadiah-hadiah yang saya terima dalam tour itu karena banyak orang yang memberkati saya. Saya kaget. Elvira silakan pilih. Jadi kasih kalung, banyak hal. Saya nangis. Tapi titik terakhir, hari terakhir di bis, Elvira telah menyampaikan, Mak, bukan manggil saya Ibu Elvira tapi Mak El. Kenapa? Mungkin selama 14 hari saya melayani pemimpinnya juga. Saya kasih obat dia sakit, saya kasih minum. Kamu gak boleh tidur malam-malam. Kalau dia lagi packing, saya bantu dia packing. Kalau dia terlambat bangun, saya bangunin dia. Sampai kalau makan, kalau apa, saya bawa umbul-umbul. Ya saya tidak malu, tidak gengsi bawa umbul-umbul itu. Dia melihat kehidupan saya selama beberapa hari dan saya berubah namanya. Sampai tim yang lain bertanya, grup bertanya, kok Cik manggilnya sekarang Mael, bukan Ibu Elvira lagi. Iya, sudah cerita bagaimana saya melayani. Saudaraku, sampai hari terakhir saya sudah menyampaikan kesan pesan. Saya nggak bisa ngomong. Air mata yang keluar. Air mata yang keluar, bahagia, senang. Dalam kondisi cuaca yang 42 derajat. Panas. Minum terus ya, sampai satu kali di perjalanan di gurun ya, saya cuma ngomong gini sama Tuhan, coba ada air minum yang seger, enak kali ya. Jadi aku gak lama 5 menit itu bis berhenti di satu supermarket kecil di gurun ya saudara. Terus silakan yang mau ke toilet. Terus tour leadernya orang sana bawa bungkusan besar. Peserta tur yang kami mengasihi peserta tur semua dan saya ingin membagikan ya sesuatu buat peserta tur. Saya kaget saudaraku, yang dibagikan itu minuman yang saya mau. Kepentingannya hal kecil, itu kerinduan saudara pun hari ini cuplik ngomong sama Tuhan. Tuhan aku mau ini. Tuhan aku mau suamiku berubah, aku mau istriku berubah, Tuhan aku mau ekonomiku, Tuhan aku mau anakku, Tuhan aku mau. Saudara, ungkapan kayaknya Tuhan itu menjadi sahabat kita kok. Karena waktu saya ngomong Tuhan aku mau, kaget saya. Makanya waktu saya mengucapkan kata-kata perpisahan, hanya air mata yang keluar. Karena Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik. Saya pulang. Di pesawat 3 jam kita mengalami goncangan yang berat, hebat. Di situ saya lihat diri karena pada tidur, karena itu tengah malam.
Gak ada yang bangun, ada yang bangun mungkin, tapi ada beberapa anak lari-lari. Ya 2 anak adik kakak seperti lari-lari. Di situ saya mendapat tema firman. Ya karena saya bilang Tuhan sudah selesai ini semua. Ya mati gue. Ya kan memang teruk, hebat sekali. 3 jam. Dan saya lihat dari jendela itu petir, sambar-sambar. Ya ampun Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Ya ampun, saudara. Anak 2 ini tenang aja. Saya kaget. Saya ngelihat kenapa anak ini tenang. Lari-lari ke papanya. No, sit down. Papanya juga gak panik. Sit down. Tapi ini anak tenang. Lari, balik lagi ke papanya. Karena kan pesawatnya besar. Saya singkat kata, saya melihat, oh kenapa 2 anak ini tenang? Karena ada bapaknya. Dan Tuhan juga bicara kepada saya, tenang, ada aku menyertai kau. Iya ya. Ampuni aku Tuhan. Jadi saya punya statement seperti ini saudaraku. Ini statement saya di atas pesawat. Tidak usah menunggu badainya selesai, baru hatimu tenang. Tetapi belajarlah untuk tetap tenang, sekalipun badai belum selesai. Wow. Ya tulis cepet-cepet. Terus saya ambil firman di HP saya. Si Encik sebelah saya ngorok. Kalau lagi terbuka, bangun dia. Ada apa? Enak aja tidur kamu. Lihat ini di bagian ngorok lagi. Kok enak banget ya. Saya bilang saya juga mau jadi seperti itu. Mau naik pesawat ya. Ada begini bisa ngorok, bisa tidur nyenyak, saudaraku. Tetapi mungkin Tuhan mau bicara sama saya mengenai tema tenang ini. Ya. Jadi saya punya satu tema tenang. Kenapa? Saya mengalami badai. Singkat kata, saya kembali ke Indonesia. Ya saya punya tema firman Tuhan ini. Dan saya senang? Enggak. Ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang menjerit di hati saya. Kenapa ya? Kenapa? Oh ini mungkin yang dirasakan oleh orang-orang yang berduit, yang punya uang, yang berjalan ke seluruh dunia, pulang lagi kembali mungkin ke kotanya, kembali ke rumahnya, kosong, gak punya apa-apa, gak ada apa-apa. Rasanya ada sesuatu yang hilang. Nah ini yang saya tekankan pagi hari ini. Saya ke Thailand, juga senang-senang di sana. Bahagia banget dengan turun yang sama. Pulangnya saya tidak bisa jalan. Kaki saya kepelecok karena mengikuti acara gajah. Dan waktu exit ditutup belalai gajah. Jadi gak ada yang bisa lewat kecuali kasih uang. Jadi kalau udah ngasih uang ke belalainya, angkat tuh gajah. Ke belalainya kasih ke pawang. Baru ini terbuka kan? Nah waktu terbuka semua dorong-dorongan tuh. Dorong, si belalai tutup lagi. Oh semua takut karena ada lendirnya. Dan saya pernah difoto sama gajah. Ininya tuh gajah pegang saya. Belalainya tuh tajam-tajam kayak injuk gitu loh. Jadi jijik ngeliatnya. Ditutup lagi, buka lagi, kasih uang, buka lagi. Nah waktu dibuka begini biasanya orang berduyun, lari. Anak kecil, ada yang bawa bayi, bawa dorong. Salah satunya saya. Saya didorong dari belakang, saya juga ngedorong ke depan. Saya kelempar ke tembok. Ya kaki saya kepelecok. Dan langsung gede setelahku. Gede warnanya hitam. Ada pendarahan di kaki saya. Gak bisa mijak. Jadi saya hanya pegang punggung dari teman dan saya seret kaki saya. Singkat kata saya pulang ke Indonesia. Saya berobat dulu di Jakarta. Sama teman saya itu. Baru pulang ke Jogja. Senang? Oh tambah susah. Nah ini. Ada jiwa yang menjerit. Baca firman-Nya. Mazmur 84 ayat 3. Ini kita ke Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Tadi yang pertama kita dipanggil oleh Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan, kita berharga buat Dia, kita mulia, ya kita dikasih Dia, kita sudah ditebus, ya dan si Paulus pun minta, aku sudah pernah ditangkap Tuhan dan saya juga ingin menangkap Tuhan, mengenal Tuhan lebih dan lebih-lebih lagi. Tetapi pada saat perjalanan hidup ini ada satu jiwa yang tidak, ini proses buat saya, jiwa yang kosong. Jiwa yang hancur. Katakan di sini. Jiwaku hancur. Karena
merindukan itu tadi penyembahan tadi. Pelataranmu Tuhan. Jadi pada saat saudara memuji Tuhan, pada saudara menyembah Tuhan, saudara sedang mengenyangkan, membuat senang itu jiwa saudara, terus ajak dia. Yang paling fatalnya pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita menjadi orang yang seperti anak kecil yang tidak menghargai pujian itu. Kosong, hancur. Saya percaya dari awal sudah duduk, sudah diajak menyembah dengan WL. Ajak itu jiwa juga bangkit bangun. Karena jiwanya hancur. Kalau saudara bikin diam saja, ya keadaan kondisi saudara akan semakin terpuruk. Ya sebenarnya semakin, karena saya itu healing senang-senang, ngabisin uang kan ceritanya. Sampai akhirnya Tuhan pukul saya dengan kaki yang sakit. Saya bilang, Tuhan kenapa ini? 1 bulan lamanya saya gak bisa jalan. Terus saya pakai tongkat sekarang. Saya hanya rendam kaki pakai air dingin pagi sore saya gosok sama yang cool, nggak boleh yang hot. Minum dari dalam juga, saya pelan-pelan pulih. Tuhan cuma bilang, waktu saya sudah pulih, saudaraku, saya terima WA, kembali melayani Tuhan. Langsung ada jadwal khotbah lagi. Tuhan, oke. Ini Tuhan yang Tuhan mau. Pada saat kita mungkin sedang healing, kita sedang tertekan, susah, berbeban berat, Tuhan gak ada satupun yang peduli kita, yang gak ngerti kita. Saudaraku, itu loh tadi pujian, ya menyembah dia, ya keluar glory, haleluya. Ya gak bisa nyanyi, gak bisa, sakit, nyesek. Bu Elvira boro-boro saya nyanyi, rasanya begitu berat beban yang saya alami, saya gak kuat untuk nyanyi. Itu saya alami juga. Saya pelan-pelan keluar dari mulut saya, glory, aduh sakit, kecewa, putus asa, penderitaan, semua menekan, sehingga kita menjadi orang yang stuck. Ibadah, ya. Saya ikut satu gereja besar di Jogja bersama anak saya 2 tahun. Duduk manis. Orang bilang amin, saya diam saja. Orang bilang puji Tuhan, saya juga diam saja. Stop. Terus kita mesti diam saja? Tidak. Ya. Ini firman Tuhan jelas, jiwaku hancur. Perlu apa? Pelataran. Karena merindukan pelatarannya Tuhan. Jadi cuma satu kuncinya, muji dia. Nyembah dia aja, mau di jalan, mau di mobil, mau di motor, mau di apa, puji dia, nyembah dia. Oh, susah, memang susah. Terus ajak jiwa, terus bangun. Terus coba lihat. Mazmur 57 ayat 9. Mazmur 57 ayat 9. Saya cepat-cepat nih. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Dengan apa kita membangunkan jiwa ini? Itu tadi. Menyembah, memuji Tuhan. Gak punya uang, Bu Elvira, boro-boro bisa menyembah. Banyak utang di sana sini, boro-boro bisa menyembah. Memang tertekan, rasanya hati ini hancur, gak bisa memuji Tuhan. Memang itu saya alami. Kenapa saya bisa khotbah pagi hari ini? Karena saya melewati itu semua. Orang-orang yang bunuh diri, yang punya uang banyak seperti itu. Kenapa? Dia tidak punya Tuhan Yesus. Pada saat dia kosong, jiwanya kosong, lebih mati aja. Begitu banyak, hotelnya bintang-bintangan seluruh dunia loh saudaraku. Pulang-pulang bunuh diri itu overdosis. Karena dia tidak punya Tuhan Yesus. Saudara punya Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus. Ya, yang dia mau jiwa ini mencari pelataran untuk memuji, menyembah Tuhan, tidak main-main lagi. Bukan nyanyi-nyanyian yang biasa-biasa balonku ada 5, ya, yang rasanya ya itu anak kecil. Tapi saudara adalah satu pribadi yang sudah dewasa rohani, sudah besar, ya. Jadi saudara harus bangkit bangun. Susah, ya susah. Tapi bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan kita melakukan perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa, yang gak pernah saudara pikirkan.
Itu janji Tuhan buat saudara dan buat saya. Coba lihat si Daud. Mazmur 34 ayat 8. Ini yang Tuhan mau. Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah, ayat 9 saudaraku, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara tahu kondisi Daud waktu dia bisa bicara kecaplah dan lihatlah? Ini di gua Adulam. Ini di tempat yang gelap. Ini tempat yang gak enak. Dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi dia bilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Masuk ke sini, area sini itu gak gampang. Daud itu takut. Tapi ini keluar dari mulutnya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bisa gak sih yang kayak gini keluar dari mulut saya? Bilang bahwa Tuhan itu baik. Enggak tuh. Susah saya. Tertekan saya. Gak bahagia tuh rasanya. Misalnya seperti itu. Jadi situasi apapun juga saudara saat ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Baik. Gak mudah. Tapi kembali ke proses tadi. Kembali ke proses tadi. Engkau berharga di mataku. Engkau mulia. Aku Tuhan mengasihi engkau. Aku sudah tebus engkau dengan harga yang lunas. Dan Paulus bilang, aku ingin mengenal engkau Tuhan. Mengenal bagaimana? Duduk diam dong. Duduk diam, baca firman Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau bicara buat saudara. Mengenal. Biar pelayanan saudara pelayanan yang pas. Terus dia bilang apa? Aku mengejar. Yuk, kalau saudara hari ini lagi santai-santai, udah malah mau mundur dari Tuhan. Enggak, bukan waktunya lagi. Saudara lari. Dan jangan pernah lihat ke belakang. Lihat ke depan. Ada mahkota yang sudah disediakan Tuhan buat saudara dan buat saya sampai akhir. Itu janji Tuhan. Yang paling hebat, saudara bisa bilang, kecaplah dan lihatlah kau baik Tuhan. Bukan lagi banyak duit terus saudara. Banyak duit juga kembali kosong tuh. Ya, banyak duit senang jalan-jalan kemana-mana. Keluar negeri, keluar pulau. Pulang-pulang juga kosong. Jadi bukan itu. Bukan itu. Hatiku renung karena mencari pelataran-pelataran-Mu Tuhan. Saya yakin pagi hari ini kita mau menjadi seperti Daud. Tertekan di gua Adulam, masalah begitu besar, mendesak, terdesak, gelap, nggak ada teman, nggak ada orang yang tolong, ya sendirian. Tapi Yesus ada di sana. Biar jiwa ini hidup kembali, bangkit kembali. Hancur, ya jiwa bisa hancur seperti saya alami. Pada saat kita mulai memuji Tuhan, kita mengagungkan Dia, ini mulai bangkit lagi, mulai hidup lagi, mulai wow Tuhan. Walaupun gak punya uang, gak punya apa-apa, asal ada jiwa yang tidak hancur lagi, jiwa yang memuji Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Oh, gak peduli sebelah kiri kanan, semuanya yang penting aku layak di mata-Mu Tuhan. Buat apa kita bertahun-tahun melayani tapi Tuhan bilang gak kenal. Aku gak mau saudaraku. Saya tidak mau dia seperti itu. Lebih baik saya di belakang layar, tapi Tuhan lihat saya di belakang situ. Menjadi pendoa. Saya yakin pagi hari ini bagaimana pun jiwa saudara yang Tuhan mau menyembah dengan benar. Supaya jiwa saudara mulai terisi. Jiwa saudara mulai terisi. Saya bacakan kembali. Tidak usah menunggu badainya selesai. Ya, baru hatimu tenang. Tetapi belajarlah untuk tetap tenang sekalipun badai itu belum selesai. Susah, ya.
Tapi bersama Tuhan saya ulangi, melakukan perkara yang besar. Di tengah badai Tuhan pegang tangan saudara. Di tengah badai mungkin saudara kayaknya sudah terhanyut, udah tertarik sana ketarik sini, udah gak pararuguh orang Bandung bilang. Tetapi Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Engkau berharga di mataku. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Satu pujian lama yang tadi juga dinyanyikan oleh Ibu Gembala pada saat kita doa. Tapi kita mulai dari jiwa ya. Maka jiwaku memujimu.